Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sampai apa tadi? Wal jahru fi subh, itu ya. Wal jahru fi subh. Ya. Masih membahas tentang sunnah-sunnahnya salat. Tadi pagi kita membahas sunnah-sunnah salat, doa iftitah, ta'awud, ya. Kemudian membaca surat. Tafsir-tafsirnya sudah kita bahas tadi. Sekarang kita membahas tentang kesunatan sholat yang lain, yaitu al-jahru. Sholat itu ada yang sunat, bacaan-bacaannya dikeraskan, ada yang sunat, bacaan-bacaannya dipelankan. Kapan dikeraskan, kapan dipelankan, ini diterangkan ini. Wal jahru fi subhi wa fi rak'atain al-ulayain. Al-ulayain apa al-ulatain? Al-ulayain minal maghrib wal isya lirrajuli wal mar'ah illam yahdur indaha rijalun ajanib. Ini kesunatan mengeraskan suara. Jadi disunatkan mengeraskan bacaan di dalam sholat fi subhi. Yang dikeraskan bukan semua bacaan, yang dikeraskan Fatihahnya, ya. Fatihahnya, kemudian bacaan suratnya. Ini yang dikeraskan. Sunat mengeraskan bacaan Fatihah dan surat fi subhi untuk salat subuh, rakaat awal dan kedua. Sunat dikeraskan. Ini baik bagi orang yang sholat sendiri atau bagi imam. Kalau makmum enggak. Makmum dilarang mengeraskan bacaan di belakang imam, kecuali ada beberapa pengecualian. Untuk bacaan surat dan Fatihah, makmum dilarang mengeraskan bacaan. Yang enggak sampai haram, tapi ada larangan untuk mengeras bacaan. Jadi makmum itu bacanya cukup dia sendiri yang dengar. Enggak usah kedengeran semasjid. Baca Fatihah kedengeran semasjid. Bis. Ya, itu. Enggak usah was-was. Was-was itu enggak baik, udah gitu ganggu orang lain. Enggak usah. Jadi makmum bacanya pelan saja. Cukup dia sendiri yang dengar, sekiranya suasana sunyi dan pendengarannya normal. Kalau ada suara berisik atau dia pendengarannya mengalami gangguan, ya nggak usah dikeraskan. Bacaan yang sekiranya keluar suara, seandainya suasana sunyi dan pendengarannya normal, dia bisa dengar. Ini. Jadi yang dianjurkan mengeraskan bacaan siapa ini? Imam atau orang sholat sendiri. Jadi bukan hanya imam, ini salah kaprah. Kalau jamaah jadi imam bacaannya dikeraskan. Tapi kalau sholat sendiri biasanya dikeraskan apa dipelankan? Orang-orang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh biasanya. Kalau sholat sendiri biasanya bacanya keras apa pelan? Pelan. Keliru. Sunnahnya keras. Jadi yang disunatkan mengeraskan siapa? Imam atau orang sholat sendiri. Jadi sholat sendiri itu dikeraskan bacaannya. Ya tidak usah pakai pengeras suara. Pokok sekiranya suaranya terdengar oleh orang yang di sampingnya itu terdengar, bukan hanya terdengar oleh dia sendiri. Nah, kalau itu namanya sir. Kapan tempatnya mengeraskan suara? Fi subhi, salat subuh, rakaat awal dan kedua. Nah, hanya 2 rakaat. Wa fir rakaatain al-ulayain minal maghrib wal isya. Di 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama dan kedua, salat maghrib dan isya. Ini mengeraskan bacaan. Imam atau orang yang salat sendiri, makmum tidak usah mengeraskan bacaan. Yang dianjurkan mengeraskan siapa? Lirrajuli wal mar'ah. Laki-laki mutlak mengeraskan suara. Al mar'ah mengeraskan suara dengan catatan illam yahdur indaha rijalun ajanib. Kalau tidak ada di sampingnya laki-laki ajnabi. Kalau ada laki-laki ajnabi jangan dikeraskan. Nah, jadi disunatkan bagi laki-laki mengeraskan suara mutlak. Kalau perempuan disunatkan mengeraskan bacaannya asal di sampingnya tidak ada laki-laki ajnabi. Kalau ada laki-laki ajnabi jangan dikeraskan. Makruh. Kenapa? Khawatir menimbulkan rasa ngerenyeng. Khauful fitnah ya. Khawatir khauful fitnah. Itu. Ada kekhawatiran seperti itu. Ini kalau sekadar kekhawatiran makruh. Kalau yakin akan menimbulkan fitnah haram. Apapun yang bisa menimbulkan fitnah itu haram. Fitnah ini jangan dimaknai fitnah Jawa ya. Fitnah bahasa Indonesia bukan.
Fitnah dalam istilah kitab kalau berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang dimaksud fitnah apa? Dulu sudah diterangkan. Apa? Apa fitnah? Apa? Apa fitnah? Sudah diterangkan dulu. Mailul qalbi ilal jima' au muqaddimatihi. Nah, jadi yang dimaksud fitnah, tak tulis lagi. Dulu sudah dituliskan ya. Jadi yang dimaksud al fitnah kalau urusan interaksi laki-laki perempuan yang diharamkan, sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah itu adalah mailul qalbi ilal jima' au muqaddimatihi. Ini. Mailul qalbi ilal jima' au muqaddimatihi. Itu yang dimaksud al fitnah. Nah, jadi perempuan mengeraskan suaranya ketika ada laki-laki ajnabi. Kalau ada kekhawatiran fitnah, makruh. Kalau dugaan kuat, sekedar kekhawatiran lemah. Tapi kalau dugaan kuat, dhon atau yakin akan menimbulkan fitnah, maka haram. Apapun yang bisa menimbulkan fitnah, dhon atau yakin, itu hukumnya menjadi haram. Yang dimaksud fitnah di sini adalah mailul qalbi ilal jima' au muqaddimatihi. Ketertarikan hati untuk yang mendengar itu untuk melakukan jima' atau muqaddimah jima', pengen nyium misalnya, pengen nyentuh dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud fitnah. Nah, jadi untuk sholat subuh rakaat pertama dan kedua maghrib isya sunat bacaannya dikeraskan. Bacaannya sunat untuk dikeraskan. Bagi laki-laki mutlakon. Bagi perempuan sunat dikeraskan. Asal apa? Tidak ada laki-laki ajnabi. Kalau ada laki-laki ajnabi, maka bagaimana hukumnya? Makruh. Kecuali yakin atau dhon menimbulkan fitnah, bisa jadi haram, maka haram. Kalau dhon atau yakin menimbulkan fitnah. Ini yang disebutkan ada di matan mukhtasar ini. Yang sunnah itu ya, salat subuh rakaat pertama, kedua, maghrib dan isya. Nah, untuk salat maktubah selain ini berarti nggak sunat untuk dikeraskan. Rakaat ketiga maghrib sunat apa enggak? Sunat keras apa pelan? Pelan, karena di sini rakaat pertama kedua saja ya. Begitu juga salat isya 3-4, pelan apa keras? Pelan. Salat zuhur, asar semuanya pelan ya. Zuhur, asar semuanya pelan. Nah, ini 5 waktu saja yang disebutkan. Selain ini masih ada juga salat yang sunat dikeraskan dan dipelankan. Jumat itu. Secara umum sholat malam dikeraskan, sholat siang dipelankan ya. Jadi siang waktunya memelankan bacaan. Kalau malam waktunya mengeraskan bacaan. Makanya kalau yang dimaksud malam di sini antara terbenam matahari sampai terbit matahari. Makanya subuh masuk kategori malam dalam masalah ini. Beda kalau dalam puasa. Subuh itu sudah masuk siang. Kalau dalam masalah ini malam maksudnya dari terbenam matahari sampai terbitnya matahari. Jadi sholat malam bacaannya dikeraskan, itu hukum asal. Sholat siang bacaannya dipelankan, itu hukum asal. Nah, tapi ada sebagian yang dikecualikan. Untuk sholat 5 waktu itu tadi. Jadi yang sholat siang hari, zuhur, asar itu dipelankan. Jumat keras. Jumat walaupun siang sunat dikeraskan. Wadah ya. Nah, itu. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah walaupun malam pelan. Sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini. Semuanya dibaca pelan. Ba'diyah juga demikian. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dibaca pelan. Semua qobliyah ba'diyah dibaca pelan. Kenapa? Waridnya seperti itu. Dalilnya tuntunannya dari Rasulullah SAW seperti itu. Loh kan ini malam. Ya memang secara umum sholat malam itu dikeraskan. Tapi ada keselamatan, tidak ada dalil khusus yang menganjurkan sebaliknya. Sholat siang juga begitu. Secara hukum dasar asal itu dibaca pelan. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebenarnya kayak Jumat siang harusnya pelan. Tapi karena dalil yang ada secara khusus Jumat ini dikeraskan, maka dibaca keras. Sholat witir dibaca pelan. Kecuali witir Ramadan dibaca keras.
taraweh baca keras karena malam ya kan. Nah, witir dibedakan antara witir Ramadan dan selain witir Ramadan. Kemudian sholat yang siang, sholat sunat yang siang secara umum dipelankan, duha pelan, ya, duha dibaca pelan. Nah, tapi ada sholat siang, sholat gerhana matahari dibaca pelan karena siang, gerhana rembulan keras karena malam, ya kan, sholat malam bacanya dikeraskan, sholat siang bacanya dipelankan. Gerhana matahari karena siang bacanya pelan, gerhana bulan karena malam bacanya keras. Kemudian apa lagi? Sholat jenazah pelan, ya, sholat jenazah pelan. Kalau malam pelan apa keras? Hah? Nah, sholat jenazah ya apa? Keras apa pelan? Wallahu alam, nanti di mutalaah ya, sholat jenazah yang malam. Nah, kemudian apa? Sholat hari raya siang kan? Ada sholat hari raya malam siang harusnya pelan, tapi ini sunat keras, sunat dikeraskan. Sholat istisqa juga sunat dikeraskan, sholat istisqa itu dikeraskan. Ini yang dimaksud tadi ini sholat ada, nah, itu seperti itu. Nah, sholat ada itu sunat keras, ada yang keras kalau malam dikeraskan, kalau siang dimulakan sholat ada, maghrib, isya, subuh ada keras, zuhur, asar ada keras. Kalau qadha lihat waktu qadhanya. Sholat zuhur kalau ada pelan apa keras? Pelan. Kalau qadha tergantung, kalau qadhanya siang hari pelan, kalau qadhanya malam hari dikeraskan. Misalnya orang pernah ninggalkan sholat zuhur seminggu yang lalu, diqadha sore-sore seperti ini, siang kan, maka pelan. Kalau ngodoknya nanti setelah sholat maghrib, dikeraskan apa enggak? Keras. Begitu juga sebaliknya, orang seminggu yang lalu punya utang sholat isya, dikodok malam-malam, keras apa enggak? Keras. Kalau kodoknya siang, pelan. Kalau sholat subuh separuh-separuh, sholat subuh bangunnya sudah mepet waktunya, wudhu setelah wudhu mepet sekali, takbir Allahu Akbar, masih tersisa waktu subuh, belum terbit matahari, keras apa pelan? Keras. Dapat satu rakaat terbit matahari, bunyi jamnya teng teng, tanda matahari keluar. Nah, satu rakaat kedua sudah keluar matahari siang, pelan apa keras? Pelan apa keras? Apa? Siang kan? Siang. Kalau siang pelan apa keras? Pelan. Paham ya? Jadi ada orang sholat subuh bangunnya mepet, hampir terbit matahari, wudhu, sholat satu rakaat rayit di waktunya, dibaca keras karena masih malam, belum terbit matahari kan ya, belum terbit matahari. Nah, tapi setelah dapat satu rakaat, lanjut ke rakaat kedua, terbit matahari, bacaannya gimana? Pelan, bacanya pelan. Wadah ya? Nah, itu. Wadah. Jadi pelan. Walaupun ada, tapi sudah siang. Sudah siang. Iya kan? Kalau sholat siang pelan apa keras? Pelan. Walaupun disebut ada kalau dapat satu rakaat, ya kan? Nah, tapi tetap karena sudah siang dibaca pelan. Hah? Dosa apa enggak tergantung udzur apa enggak. Nah, udzurnya orang menunda sholat dari waktunya, ya di Safina itu naum sama nisyan dengan syarat-syarat yang disebutkan di sana. Bukan sekarang tempatnya. Wadah ya? Nah, ini tempat-tempatnya mengeraskan suara, tempat-tempatnya memelankan suara. Yang di matan itu aja yang diterangkan. Tapi tambahnya tadi itu ya, tambahnya tadi itu. Nah, untuk perempuan selama tidak ada laki-laki ajnabi. Khunsa sama dengan mar'ah hukumnya.
khunsa. Yang dimaksud khunsa di kitab itu orang yang jenis kelaminnya nggak jelas. Imma ketika lahir tidak punya alat kelamin sama sekali, jadi ada lubang gitu aja tempat pembuangan air kecil, tidak menyerupai alat kelamin laki-laki, tidak menyerupai alat kelamin perempuan, atau memiliki dua alat kelamin dari lahir dan belum jelas laki atau perempuan. Itu yang dimaksud khunsa yang di kitab-kitab. Ada apa? Tidak ada di situ kejadian itu, tapi jarang kelainannya. Jadi punya dua kelamin, sama-sama berfungsi. Gitu. Jadi nggak jelas ini laki atau perempuan, nggak jelas. Ini namanya khunsa. Hukumnya dalam masalah ini sama dengan perempuan. Sunat mengeraskan suara di tempatnya tadi itu, kecuali ada laki-laki ajnabi, maka tidak sunat mengeraskan. Ya, itu yang dimaksud khunsa di kitab, bukan orang banci-banci yang di alun-alun atau di mana, itu bukan itu ya. Kalau itu ya laki-laki itu, walaupun dia udah operasi ganti kelamin ya tetap, kalau aslinya laki-laki ya laki-laki, kalau aslinya perempuan ya perempuan ya. Dan di alun-alun itu laki-laki, bukan khunsa. Kalau tidak percaya ludahi mukanya langsung, oh bocah gelut. Podo lanang gitu. Hah? Banyak. Apanya banyak? Nggak ada. Kalau itu apa? Laki-laki itu ya. Udah. Kemudian kesunatan selanjutnya, wawadul yumna itu ya. Wawadul yumna ala ku'il yusra tahta sadrihi. Termasuk kesunatan sholat adalah meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Jadi meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri begini, di bawah dada, di atasnya pusar. Tahta sadrihi, di bawah dada, tapi di atasnya pusar. Ya, jangan terlalu ke atas. Sebagian orang ada, wallahu alam itu memang ajarannya dia apa bagaimana. Sebagian orang ada sholatnya itu begini. Ya, beberapa orang aliran tertentu itu sholatnya agak tinggi gini. Enggak begitu. Di bawah dada. Di bawahnya di atasnya pusar, jangan terlalu ke bawah. Ya. Jadi ketika takbir itu, setelah takbir terdiri Allahu Akbar lah, ini ditaruh di tapak tangan yang kanan ditaruh di pergelangan tangan kiri, bukan di sini, bukan gini, tapi di pergelangannya, ini pergelangan ini. Nah, ini. Jadi pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kiri di bawah, di belakang, yang tangan kanan di depan. Megang pergelangannya gini, ya, megang pergelangannya. Lah ditaruh di bawahnya dada, di atasnya pusar, di tengah persis. Ini yang diterangkan oleh fuqaha, di tengah persis. Kalau Imam Ghazali agak ke kanan. Kalau Imam Ghazali agak ke kiri, ya, agak ke kiri, keliru. Nah, jadi kalau fuqaha di tengah persis. Di tengah persis. Bawahnya dada, di atasnya pusar. Kalau Imam Ghazali agak ke kanan, tapi sedikit aja, tidak kelihatan. Jadi kalau fuqaha begini, kalau Imam Ghazali gini, dikit. Jadi gak kelihatan, bukan gini nyikut-nyikut itu ya. Sebagian ada di masjid kan. Jadi soalnya Allah Akbar gini, nyikut sebelahnya atau gini, jelek ya kan. Ada yang begini sholatnya. Ini baca kitab sendiri, tidak talaki, tidak ngambil dari guru yang bersanad itu. Jadi nggak seperti itu prakteknya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu, jadi ke kiri itu sedikit saja, nggak tampak, hanya sedikit. Jadi fuqaha persis di tengah, kalau Imam Ghazali gini, nah, nggak kelihatan, nggak tampak. Bukan gini ya, bukan gini atau gini enggak. Nah, itu. Kemudian normal saja ketika takbir kayak kemarin itu, Allahu Akbar begini. Enggak usah pakai ngeluarkan jurus. Sebagian itu ada gini, Allahu Akbar gini ya. Ada itu. Allahu Akbar lah. Ada yang seperti itu. Enggak pakai seperti itu. Normal Allahu Akbar gitu aja. Ya, nah itu. Ini, jadi di tengah itu kalau di kitab-kitab fikih Imam Ghazali mengatakan agak ke kanan, tapi sedikit saja. Kenapa? Karena di kiri kok. Tadi keliru kanan aja ya. Ini namanya sabul lisan ini. Niatnya ngomong kiri yang keluar kanan. Ini contohnya sabul lisan yang tadi pagi itu. Jadi bukan karena lupa, tapi ngomongnya kepinginnya ngomong kiri, keluarnya kanan. Ini sabul lisan. Nah, jadi Imam Ghazali agak ke kiri. Kenapa? Di sebelah kiri itu posisi qalb, jantung.
posisi qalb. Posisi qalb. Lah, qalb itu yang dimaksud qalb itu ada qalb bermakna organ tubuh, ada qalb itu bukan organ tubuh, tapi sesuatu yang sifatnya maknawi, abstrak, ada tapi tidak terlihat. Yang itu menjadi penentu baik buruknya seseorang. Orang kalau biasanya kita sering memaknai hati ya, hati. Aslinya itu jantung, qalb itu jantung, bukan liver ya, bukan liver. Makanya sebagian orang janggal. Imam Ghazali mengatakan kalau sholat takbir tangannya posisinya agak ke kiri karena di situ posisinya qalb. Nah, sebagian menyalahpahami qalb dikira hati, liver, bukan. Kalau liver malah di sebelah agak ke kanan, ya kan? Ini Imam Ghazali mengatakan di kiri karena itu posisi qalb, hati. Yang keliru bukan Imam Ghazali, yang memahami yang keliru. Jantung, qalb itu aslinya jantung. Nah, jadi qalb itu ada organ tubuh ya, jantung itu maksudnya. Ada qalb itu sesuatu yang sir, itu latifah, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ada tapi tidak bisa kita lihat. Yang itu menjadi kalau itu baik, kelakuan orang akan baik. Kalau hatinya itu jelek, qalbunya itu jelek, maka kelakuannya juga akan jelek. Dan itu yang diperhatikan oleh Allah, bukan jantungnya, tapi qalb yang bermakna sesuatu yang sifatnya halus, tidak bisa dilihat itu. Tempatnya ya di jantung itu. Tempatnya ada di jantung. Qalb yang maknawi, jadi ada qalb hissi, jantung itu, ada qalb maknawi. Tempatnya di jantung situ. Ya. Itu yang yang diusahakan untuk dibersihkan, yang dimaksud oleh ulama tasawuf tasfiyatul qalb, membersihkan hati, yaitu maksudnya qalb yang maknawi. Qalb yang maknawi. Wah, ya, kita diperintahkan untuk membersihkan hati, bukan pergi ke rumah sakit dioperasi, diambil jantungnya dibersihkan gitu, enggak. Hatta antum belah jantungnya enggak bakalan kelihatan qalb yang maknawi karena sifatnya latifah, sesuatu yang nggak bisa dilihat, ada tapi nggak bisa dilihat. Itu yang diperhatikan oleh Allah. Kalau itunya baik, itu maka dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Walaupun ibadahnya biasa-biasa, nggak terlalu banyak. Tapi kalau itunya jelek, hatta ibadahnya malam nggak pernah tidur, sholat terus, siang puasa terus, kemudian masya Allah amalnya, mujahadahnya luar biasa. Tapi qalbnya kotor, percuma, tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah. Nas'alullah al-afiyah. Itu yang dimaksud qalb. Wadah ya? Nah, itu qalb yang dimaksud. Jadi posisi qalb maknawi itu ada di jantung. Nah, dan itu ada sebelah kiri. Jadi tujuan kenapa tangannya posisinya bukan di tengah persis tapi agak ke kiri, ya untuk megangi jantungnya itu biar membantu lebih khusyuk. Karena di situ tempatnya qalb maknawi, biar bisa lebih khusyuk, biar tidak gelambiar kemana-mana dipegangi. Agak ke kiri. Nah, jadi ini termasuk kesunatan wad'ul yumna alaku il yusra. Jadi meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, ya gini itu, di atas pergelangan tangan kiri, maksudnya di depannya ini dan sebelah kiri, tahta sadri, di bawah dada, di atasnya pusar, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Nah, ini sunnah. Kapan ini? Ketika berdiri untuk baca Fatihah dan surat itu, berdiri sebelum ruku. Ini yang dimaksud berdiri sebelum ruku. Kalau itidal enggak, itidal dilepas gini. Itidal sunnahnya dilepas. Nah, itidal kemarin kan diterangkan apa itidal itu kembali ke keadaan sebelum ruku. Artinya bukan kembali persis kayak sebelum ruku. Artinya kalau sebelum ruku berdiri berarti itidal itu berdiri. Kalau sebelum ruku itu duduk karena sholatnya duduk misalnya, maka yang dimaksud itidal adalah kembali duduk. Bukan posisinya tangan juga sama. Sebelum ruku kan tangan begini, iya kan? Setelah itu ruku, kemudian ruku itidal, balik ke kondisi sebelum ruku. Maksudnya kembali berdiri, bukan tangannya begini, enggak. Tangannya enggak usah begini. Tangannya dilepas ketika itidal, dilepas, diem, enggak usah gerak-gerak gini. Sebagian orang gerak-gerak ya, enggak, bisa batal itu kalau gerak-gerak itu. Jadi dilepas. Ini yang muktamad. Wakilah iya, wakilah ketika itidal itu tangan begini posisinya. Nah, jadi sami Allahu liman hamidah lah begini. Wakilah dhaif. Yang muktamad enggak, yang muktamad tangannya dilepas, bukan ditaruh di bawah dada. Ini kesunatan yang berikutnya. Kemudian
Termasuk kesunatan sholat lagi wat takbirat ghaira takbiratil ihram. Membaca takbir, beberapa takbir selain takbiratul ihram. Kapan ini? Setiap perpindahan dari rukun ke rukun setelahnya. Jadi perpindahan dari satu perbuatan sholat ke perbuatan sholat setelahnya itu sunat takbir. Namanya takbir intiqal, dari berdiri ke ruku takbir, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, dari sujud ke bangun rakaat berikutnya, atau dari sujud ke tasyahud awal, dari tasyahud awal ke berdiri, itu di sambil membaca takbir Allahu Akbar. Itu sama kayak takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Nah, ini jadi beberapa takbir selain takbiratul ihram. Ini termasuk sunnahnya sholat. Kecuali ada pengecualian apa? Ketika i'tidal, dari rukuk ke i'tidal bukan baca takbir tapi bacaan khusus apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu baik orang sholat sendiri, imam atau makmum, bacanya sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baru baca Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Jadi ketika bangun dari rukuk ke i'tidal, imam baca sami Allahu liman hamidah. Sholat sendirian sami Allahu liman hamidah. Makmum juga sami Allahu liman hamidah. Baik makmum dia itu jadi mubalek atau tidak jadi mubalek, sama sami Allah liman hamidah. Karena itu termasuk salah menurut mazhab kita yang banyak berlaku di masjid-masjid besar. Biasanya kalau ada mubalek, imamnya sami Allahu liman hamidah, mubaleknya apa? Rabbana walakal hamd, gitu kan ya. Mubaleknya kan begitu. Salah itu. Yang benar apa? Sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baru baca Rabbana lakal hamd, pelan, bukan dikeraskan. Yang dikeraskan hanya sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidahnya dikeraskan. Kalau Rabbana lakal hamdnya dibaca pelan. Wadah ya? Nah, ini termasuk kesunatan. Jadi membaca takbir selain takbiratul ihram. Setiap kali melakukan perpindahan dari sebuah perbuatan ke perbuatan setelahnya, itu dibaca takbir. Takbirnya ini pelan apa keras? Pelan, kecuali untuk imam. Baca takbir ini baik sholat siang, sholat malam, takbir-takbir intiqal ini dibaca pelan. Yang dibaca keras tadi itu Fatihah sama surat. Takbir-takbir perpindahan ini dibaca pelan. Nah, untuk orang sholat sendiri baca pelan, makmum dibaca pelan, imam dibaca keras. Kenapa? Agar makmum tahu imam sekarang ngapain, ya kan? Biar makmum tahu, oh imam sekarang ruku, imam sekarang i'tidal, imam sekarang sujud. Makanya imam ketika melakukan takbir intiqal dibaca keras. Makmum tidak usah keras, pelan aja, kecuali mubaligh. Mubaligh itu makmum yang nirukan suaranya imam itu loh. Nah, itu mubaligh itu pun kalau diperlukan. Kalau tidak perlu ya nggak usah, udah ada pengeras suara, ngapain mubaligh? Suaranya pengeras lebih keras misalnya. Jadi mubaligh itu seperlunya saja. Kalau tidak perlu nggak usah, udah ada pengeras suara kok, semuanya makmum dengar. Maka perlu mubaligh. Kalau sudah tercukupi tidak usah. Mubaligh itu diperlukan kapan? Ketika misalnya makmumnya banyak, tidak ada pengeras suara atau listriknya padam. Jadi makmum yang belakang nggak tahu imam ini rukuk, i'tidal apa nggak tahu, sehingga makmum yang di tengah ini ngeraskan suara, sehingga makmum yang belakang dengar. Kenapa? Suaranya dari tengah, imam terlalu jauh di depan, nggak kedengeran. Suaranya imam hanya terdengar sampai tengah masjid, yang di belakang nggak dengar. Maka makmum yang di tengah jadi mubaligh, dikeraskan suaranya biar yang belakang dengar. Cuman hati-hati mengeraskan suara ini ketika takbir, ketika sami Allahu liman hamidah, mengeraskan suara baik bagi imam atau mubaligh harus ada qasdud dzikri. Ini. Jadi tafsirnya ada qasdud dzikri faqat sah, atau qasdud dzikri ma'a al-i'lam, cukup, tidak apa-apa, sah.
Kalau qasdul i'lam faqat batal. Atau yang keempat atlaqo. Ini juga batal. Hati-hati. Dan ini banyak berlaku. Tafsil 4 ini penting ini. Apa ini? Tafsilnya apa ini? Imam atau mubaligh yang mengeraskan suara. Jadi ada imam atau mubaligh mengeraskan suara. Imam mengeraskan suara, Allahu Akbar, kan begitu kan? Sama Allah liman hamidah, Allahu Akbar, kan dibaca keras kan? Kenapa kok dikeraskan? Apa tujuan mengeraskan itu? Biar makmumnya denger, ngasih tahu makmum. Lah, karena itu hati-hati, perlu dijaga niatnya, qasdnya. Itu bisa batal itu kalau niatnya salah bisa batal. Bagi orang yang ngerti. Kalau orang awam ya enggak apa-apa, makdur kalau orang awam. Tapi antum sudah belajar, sudah ngerti berarti. Ya, dalam masalah ini enggak awam lagi, sudah tahu. Jadi hati-hati ketika ngimami atau jadi mubaligh, suaranya dikeraskan. Nah, ini dianggap shorif. Jadi takbirnya antum ini bukan zikir lagi, tapi bukan hanya zikir saja, tapi ada unsur ngasih tahu. Karena itu harus imma qasdu dzikri faqat, ketika rukuk misalnya Allahu Akbar dikeraskan suara. Tujuan zikir saja, murni tujuan zikir sah. Atau qasdu dzikri mal ilam, tujuan dua. Bertujuan zikir dan juga ngasih tahu makmum. Jadi dikeraskan suaranya, baca Allah Akbar itu niatnya zikir dan niat ngasih tahu makmum bahwa dia rukuk, maka sah. Nah, yang nomor 3, qasdul i'lam faqat, batal. Jadi ketika takbir dikeraskan imamnya Allahu Akbar ketika rukuk itu. Loh, ente kok mengeraskan suara? Takbirnya kok dikeraskan? Ya, karena anak jadi imam katanya. Apa tujuan ente? Ya biar makmumnya tahu kalau saya rukuk. Ada tujuan zikir? Tidak ada, batal sholatnya imam. Kenapa? Allahu Akbarnya tidak jadi zikir lagi. Karena ada shorif. Tapi jadi i'lam, ngasih tahu. Jadi Allahu Akbar maknanya berubah. Jadi seolah-olah dia bilang ketika Allahu Akbar saya rukuk. Sami Allah liman hamidah, berubah maknanya jadi saya i'tidal. Kalau ada orang sholat, imam sholat ketika rukuk saya rukuk, batal apa enggak? Saya i'tidal, batal apa enggak? Batal. Begitu juga Allahu Akbar yang dikeraskan biar makmum tahu tanpa ada tujuan zikir, maknanya jadi begitu. Maknanya jadi begitu. Wadah ya? Karena itu batal. Nah, dijaga konsepnya. Lah, ini mungkin selamat kita. Yang banyak terjadi nomor 4 ini, masyaqqat ini. Nomor 4, at-talaqo, mutlak. Jadi imam mengeraskan bacaan. Allahu Akbar. Nah, ini ada shorif kan, namanya imam mengeraskan kan, normalnya kan biar makmumnya tahu. Ditanya, tujuan apa ini tadi? Ketika mengeraskan suara baca Allahu Akbar, tujuan apa? Enggak ada tujuan khusus apa-apa. Tiba-tiba spontanitas saja ngeraskan suara Allahu Akbar gitu. Iya, ada qasd dzikir apa enggak? Enggak ada, spontanitas. Ada qasdu ngasih tahu? Enggak ada, spontanitas. Enggak ada qasd, batal salatnya. Yang sering spontanitas apa enggak? Hah? Atau qasd batal. Yang muktamad seperti itu. Karena itu perlu dihindari. Ini untuk orang alim seperti ini, orang yang ngerti. Yo, alim bukan berarti alim luar. Pokok ngerti kan? Antum sekarang udah ngerti, alim berarti dianggap alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Nah, ini untuk orang yang mengerti hukumnya begini. Tapi kalau untuk orang awam yang nggak pernah tahu sama sekali masalah-masalah kayak gini, dia ngimami suaranya dikeraskan ketika takbir tadi itu, maka apa? Nggak masalah. Makfu ya, karena hal-hal seperti ini hukum yang samar, tidak semua orang tahu. Jelas ya? Nah, kalau antum ngerti, hati-hati. Ini bukan hanya ngeraskan suara bagi imam atau mubaligh. Ini berlaku juga ketika imamnya lupa waktunya tasyahud, tidak tasyahud, antum bilang subhanallah, kan gitu kan ya? Kalau imamnya melakukan kesalahan atau apa, subhanallah, waktunya ngeraskan dipelankan, atau waktunya melankan bacaan dikeraskan. Apa yang dilakukan makmum? Mengingatkan dengan bacaan apa? Subhanallah kan gitu kan ya. Lah, antum baca subhanallah ini murni zikir
Zahirnya murni zikir apa ada unsur mengingatkan? Ada unsur mengingatkan. Karena itu hati-hati. Dijaga konsepnya. Kalau tujuan zikir saja, sama persis kayak gini. Kalau tujuan zikir saja sah. Tujuan zikir sekaligus ngasih tahu imam bahwa dia melakukan kesalahan, sah. Tapi kalau tujuan ngasih tahu imam saja, subhanallah, tidak ada niat zikir, ya niat mengingatkan imam, batal sholatnya. Kenapa? Berarti maknanya antum itu berubah. Subhanallah, kalau tidak ada niat zikir, antum niat mengingatkan, maknanya bukan bertasbih kepada Allah, maknanya berubah. Imam tasyahud ngelamun ae. Jadi gitu akhirnya berubah maknanya ya. Ojo ngelamun ae. Itu tasyahud kan jadi begitu maknanya. itu kalau iklam saja atau atlaqo. Spontan begitu imam ndak tasyahud, spontan antum bilang subhanallah. Antum mikir loh, anak tadi kok bilang subhanallah? Tujuan apa? Tidak ada tujuan apa-apa. Spontan atlaqo. Spontan itu. Ya, Pak, hukumnya salatnya batal. Sering enggak ini? Batal salatnya. Bagi orang yang ngerti, antum sekarang ngerti semua. Orang awam maafu kalau tidak pernah tahu hukum seperti ini, maafu. Tapi kalau antum sudah tahu, itu hukumnya. Nah, yang muktamad memang ada khilaf. Cuma sebisa mungkin kita dalam ibadah itu mengikuti pendapat yang muktamad. Memang ada khilaf. Yang muktamad seperti ini. Itu berlaku untuk itu. Subhanallah. Kemudian apa? Mengeraskan bacaan, ya, mengeraskan bacaan untuk imam atau mubalik biar makmumnya dengar. Termasuk juga ketika imam lupa ayat. Imamnya lupa ayat. Kalau dia bulat jangan dikasih tahu, tidak sunat. Imamnya bulat. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum. Muter-muter dah selesai. Jangan kasih tahu. Lakum dinukum, jangan, tidak sunat. Tidak sunat. Boleh tapi enggak sunat. Kapan sunat mengingatkan imam? Kalau udah dia diem. Selama dia apa? Muter-muter, berarti dia pede bakal inget. Jadi pede biarkan dengan pedenya dia, kepedean biarkan. Ya, selama dia muter-muter biarkan, berarti pede bakal inget. Tapi kalau udah diem tahu diri berarti bahwa dia lupa, ya sadar kalau dia lupa. Kalau imam diem, lah habis muter-muter diem. Berarti kode itu minta apa? Agar dikasih tahu oleh makmum. Kalau masih bulat-bulat terus saja, itu enggak pengin dikasih tahu berarti itu. Nah, kalau diem berarti kepingin dikasih tahu, sunat dikasih tahu lah. Antum makanya ngasih tahu, lakum dinukum, ngeraskan suara, lakum dinukum untuk mengingatkan imam berlaku tafsil ini. Kalau antum niat baca ayat, lakum dinukum sah. Atau niat baca ayat sekaligus ngasih tahu imam, mengingatkan imam sah. Kalau tujuannya hanya mengingatkan imam batal. Atau spontanitas, tidak terpikir tujuan apapun ketika tiba-tiba spontan lakum dinukum gitu ya. Atlaqo batal. Jelas ya? Dan banyak kayak gini nih. Itu banyak. Berlaku di beberapa apa? Termasuk juga antum sholat pelan di dalam rumah, sholat sunat misalnya. Ada tamu ketok pintu, assalamualaikum, sholat. Udah, antum tetap pelankan. Terus ngoyok, ngetuk pintu ini terusannya. Assalamualaikum, tambah lama tambah keras ya. Itu. Akhirnya antum bacanya dikeraskan, biar tamu yang di luar itu tahu kalau antum sholat, ngasih kode. Misalnya Fatihahnya dikeraskan, asalnya pelan, sholat sunat dikeraskan, biar yang di luar itu tahu antum sedang sholat, ngasih kode. Sama berlaku tafsil ini. Kalau antum mengeraskan bacaan tadi itu niat baca Quran, niat baca zikir, tidak apa-apa. Atau niat dua-duanya, niat zikir baca Quran sekaligus ngasih kode ke orang yang di luar, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya niat ngasih kode, batal. Kenapa? Ketika antum Fatihah antum keraskan, gara-gara ada orang ngetok pintu bolak-balik tadi itu antum keraskan, maknanya berubah. Bukan makna asli Fatihah. Apa maknanya, Mbak? Tunggu dulu, ana masih sholat. Itu ya. Iya, berubah maknanya. Ana masih sholat, itu maknanya
berubah. Kalau antum sholat bilang gitu, batal apa enggak? Batal. Begitu juga Fatihah ketika niatnya ngasih kode, itu maknanya batal. Atau spontanitas, atau batal. Ini berlaku di semua. Tafsir 4 ini berlaku di semua ucapan-ucapan yang dibaca ketika sholat, ketika ada korina-korina tujuan lainnya. Tujuan ngasih kode, tujuan mengingatkan imam, tujuan ngasih tahu imam, tujuan ngasih tahu makmum, dan seterusnya tadi. Wah deh. Hatta bacaan subhanallah itu sering. Hah? Iya. Ya ini tafsirnya. Tafsirnya ini. Yang muktamad ya ini, yang dua sah, yang dua batal. Tapi ada qaul yang atalaqo tidak batal. Ada qaul yang atalaqo tidak batal. Apa? Bisa. Jadi imam lupa. Sebelum baca subhanallah ditata qasadnya. Enggak, yang spontanitas itu kan berarti biasanya atalaqo atau ada qasad ilam biasanya. Iya kan? Kenapa dia ngomong? Ya karena ingin mengingatkan imam kan begitu kan? Yang tujuan yang doir begitu. Ada ala kulli hal ada khilaf. Ala kulli hal ada khilaf. Tapi sebisa mungkin kita ngikuti yang ini. Kita kontrol niatnya dulu. Belum mengingatkan itu, sebelum mengingatkan makmum, imam atau yang lain, itu dijaga qasadnya. Nah, memang berat ini yang mutamat seperti itu. Mutamat dalam mazhab Syafi'i. Udah hampir ke ya. Ya. Apa? Iya. Setiap takbir imam kan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Setiap takbir ngeraskan suara itu harus jaga qasad itu. Enggak. Ya. Setiap berat ya. Nah, yang mutamat seperti itu. Yang mutamat. Hah? Ya biar enggak kepedean aja. Biar nggak rebutan jadi imam, kalau nggak ada lagi terpaksa ya gimana lagi gitu. Tapi nggak usah rebutan, kalau ada yang layak orang lain asal orang lain enak jadi makmum. Jadi imam itu tambah sulit khusyuknya. Kenapa? Fokus, takut lupa ayatnya, takut ini fokus. Jadi fokusnya takut lupa, nggak fokus ke sholatnya akhirnya. Nah, lebih susah khusyuk jadi imam itu. Untuk bisa khusyuk itu lebih enak jadi makmum. Kalau jadi imam itu mikir ayat nanti ini apa. Apalagi tarawih, nanti surat apa ya? Tadi surat apa? Nanti surat apa? Atau lupa, surat apa sekarang ya? Nah, itu. Fokus ke itu, akhirnya khusyuk ke salatnya hilang. Kalau mau nyantai aja, enggak ngurus itu ya. Itu. Lebih enak jadi makmum selama ada orang yang layak. Itu asal orang lainnya jadi imam, kita jadi makmum aja. Tapi kalau yang lain enggak memenuhi syarat, ya antum harus. Antum yang memenuhi syarat jadi imamnya misalnya bacanya benar, ini ada orang lain bacanya enggak benar, ya antum harus jadi imam. Enggak boleh jadi makmum. Tapi kalau masih ada orang lain asal orang lain. Enggak usah rebutan mihrab ya. Bangun mihrab sendiri jadi rumah ya. Enggak usah rebutan mihrab, enggak usah rebutan mik, enggak usah rebutan mimbar. Gitu. Yang Zahra mar'ah in lam yahdhur indah rajul ajan itu suami itu tabur juga. Suami enggak. Kenapa? Takut menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah ke suami enggak apa-apa, ibadah. Ya. Malah memang disuruh begitu. Disuruh mancing-mancing terus kalau istri memang ya. Kalau ke suami malah disuruh mancing-mancing terus. Makanya disuruh tazayyun, suruh kalau ke ajnabi beda. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.